Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Divya Nur Saadah dari kelas 12 keagamaan. Di video kali ini saya akan membahas bagaimana sih latar belakang penerapan sistem ekonomi liberal pada tahun 1950-an. Oh iya, teman-teman, ada yang tahu nggak apa sih sistem ekonomi liberal itu? Sistem ekonomi liberal sering disebut juga sistem ekonomi pasar, yaitu sebuah sistem perekonomian yang memberikan kebebasan penuh kepada pelaku usaha untuk menjalankan usaha tanpa adanya campur tangan pemerintah. Yang menjadi pelaku ekonomi liberal itu adalah pihak swasta, terdiri dari kaum pengusaha dan kaum buruh. Nah, sekarang kita akan mengetahui apa saja sih yang menjadi faktor-faktor atau latar belakang penerapan sistem ekonomi liberal di Indonesia. Faktor yang pertama yaitu pelaksanaan sistem tanam paksa yang menuai pro dan kontra. Bagi pihak Belanda, mereka sangat senang karena mendapatkan keuntungan yang sangat besar, sedangkan pihak Indonesia merasa dirugikan karena dinilai menimbulkan penderitaan bagi para kaum pribumi. Yang kedua, berkembangnya paham liberalisme akibat adanya revolusi Prancis dan revolusi industri. Kedua revolusi tersebut sama-sama menyerukan kepada pemerintah untuk memberikan kebebasan kepada rakyatnya. 3. Kemenangan Partai Liberal dalam Parlemen Belanda yang mendesak untuk menerapkan sistem ekonomi liberal di tanah jajahannya, yaitu Indonesia. Keempat, terbentuknya Traktat Sumatera pada tahun 1871 yang memberikan kebebasan kepada pihak Belanda untuk melebarkan wilayah kekuasaannya ke Aceh. Sebagai imbalannya, Inggris meminta Belanda untuk menerapkan sistem ekonomi liberal. Kondisi ekonomi Indonesia pada 1950. Setelah pengakuan kedaulatan pada 27 Desember 1949, pemerintah Indonesia menanggung beban ekonomi dan keuangan yang merupakan dampak dari disepakatinya KMB, yaitu meningkatnya nilai utang Indonesia. Permasalahan yang dihadapi Indonesia. Dalam jangka pendek terjadinya inflasi, sedangkan dalam jangka panjang terjadinya pertumbuhan penduduk. Pada era ini, pemerintah Indonesia mengalami defisit sebesar 5,1 miliar. Hal ini dikarenakan politik keuangannya tidak dirancang oleh Indonesia sendiri, namun dirancang oleh Belanda. Tidak stabilnya situasi politik ekonomi dalam negeri mengakibatkan pengeluaran pemerintah untuk operasi-operasi keamanan semakin meningkat. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.